Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, Slamet Wibowo. Hari ini saya ingin memberikan tutorial untuk membuat games pembelajaran dengan Kahoot. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, khususnya pada pembelajaran di masa COVID ini. Saya yang pertama ingin memperkenalkan dulu Kahoot itu apa, sehingga Bapak Ibu bisa memberikan gambaran, dan mendapatkan gambaran secara umum bagaimana Kahoot dan fungsinya. Nah, Kahoot adalah media pembelajaran berbasis kuis dan berkarakter game, jadi hampir mirip dengan Quizizz. Kahoot dapat dimainkan secara langsung bersama-sama ataupun dibuat untuk pekerjaan rumah. Jadi fungsinya sama, cuman di Kahoot ini lebih atraktif dan lebih mendekati game yang sebenarnya atau yang real. Kelebihan Kahoot dibandingkan kuis pada umumnya adalah menarik karena tampilannya yang atraktif, kemudian menyenangkan kan dapat dimainkan sebagai game seperti cepat tepat. Jadi nanti soal akan tampil di layar, baik di layar komputer host guru ataupun di layar di ruang kelas. Jadi tampilannya satu, kemudian siswanya cepat-cepatan untuk menjawab. Jadi jauh lebih menarik ya dibandingkan dengan yang lain. Dapat digunakan sebagai evaluasi, dapat juga karena nanti skornya itu ada. Dapat digunakan untuk menganalisis kompetisi, itu juga nanti per item itu ada rekapan bagaimana setiap soal siswa menjawab. Tampilan Kahoot. Tampilan Kahoot juga ada dua. Yang pertama tampilan guru dan tampilan siswa. Tampilan guru itu dapat diakses dengan www.kahoot.com. Sedangkan tampilan siswa www.kahoot.it. Nah, untuk pembuatan kuis bisa juga guru menggunakan HP, tapi akan sangat mudah dan sangat baik dan lebih komplit kalau kita menggunakan laptop. Nah, kira-kira seperti ini kalau Bapak Ibu akses sebagai guru www.kahoot.com akan tampil seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya usernya, sudah pernah daftar, berarti Bapak Ibu tinggal login. Nah, kalau belum, nanti Bapak Ibu akan memilih untuk sign up. Nah, andaikan sementara kita bayangkan Bapak Ibu sudah punya usernya dan sudah pernah, sebagai gambaran saja. Nanti pembuatannya akan kita pandu dari mulai awal. Nah, kalau kita Bapak Ibu login, maka akan diminta login menggunakan Google atau dengan Microsoft atau dengan yang lain. Tapi saya sarankan memang Bapak Ibu memilih menggunakan Google juga boleh ya. Jadi siapkan betul email Bapak Ibu dan jangan sampai lupa. Nah, kemudian setelah Bapak masuk itu tampilannya agak banyak dan penawaran untuk membuat pro, tapi Bapak Ibu cari sampai ketemu ada kata free, kemudian continue for free.
Nah, kemudian kalau sudah masuk, karena Bapak Ibu sudah login, maka akan tampil data Bapak Ibu yang sudah pernah dibuat kahutnya. Seperti saya sudah pernah membuat, maka akan muncul seperti itu, nama dan seterusnya. Nah, kemudian, kalau misalnya menu yang ini trip 3 ini kita buka, maka akan muncul My Kahot. Ini sekolah saya, kemudian favorit dan sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu pilih menu My Kahot, maka akan muncul. Nah, itu pada pilihan untuk membuat baru, create new, kalau Bapak Ibu akan membuat nanti kalau sudah login. Nah, atau Bapak Ibu milih yang sudah jadi. Nah, ini contohnya misalnya latihan kahot yang sudah saya punya. Jadi akan muncul judulnya, kemudian muncul soalnya. Dan kalau mau diperbaiki juga boleh, nanti ada di sini di titik 3 yang sebelah kanan diedit. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan play, akan mencoba play, maka akan muncul 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah teach. Nah, ini mengajar di kelas for virtual classroom. Jadi kelas virtual. Begitu diklik nanti siswa itu akan melihat layar dari Bapak Ibu yang di-share ya. Jadi kalau misalnya menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet dan sebagainya, maka begitu layar di-share, maka akan tampil layar Bapak Ibu yang bisa dilihat oleh anak-anak. Sedangkan yang asigen ini, siswa itu mengerjakan sendiri masing-masing di tempat yang berbeda. Nah, ini bisa juga karena ini basisnya sangat dekat dengan game, tetap mereka suka beradu juga. Artinya nanti akan ditentukan siapa yang paling cepat, siapa yang paling bagus nilainya, benarnya akan tetap diurut. Sama juga di sini. Nanti setiap satu soal kalau kita menggunakan teach yang ini, maka akan tahu siapa juara 1, juara 2 dan juara 3. Kemudian di HP anak-anak juga akan tahu posisinya, dia di posisi berapa dari berapa teman, atasnya siapa, bawahnya siapa, mereka tahu. Jadi sangat seru tentunya Maya Kahoot ini dan sangat menarik, sehingga kemudian akan muncul pilihan klasik atau tim mode. Nah, kalau pilih klasik berarti Bapak Ibu akan tampil di layar. Kalau tim 1 anak 1, sedangkan yang tim mode itu berarti 1 boleh digunakan untuk 1 tim. Nah, kemudian begitu pilih klasik, maka akan muncul seperti ini di layar Bapak Ibu sebagai guru. Nah, nanti siswa diminta menggunakan kahot.it untuk memasukkan kode yang ini. Nah, siswa membuka browser dengan kahot.it, maka langsung muncul di layar, bisa di HP, bisa di komputer sama. Maka masukkan kodenya, maka kemudian pilih enter. Nah, setelah itu akan muncul diminta memberikan nama. Nah, ini sebaiknya nama itu sesuai dengan nama yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu nanti keluarkan saja siswa yang bercanda menggunakan nama-nama yang aneh supaya tidak dikenalin. Nah, jadi setelah masuk, begitu nama tidak cocok, kita delete aja, siswa suruh masuk kembali. Nah, kemudian setelah klik go anak-anak, maka anak-anak akan menunggu sampai gamenya dimulai. Nah, begitu klik start, gurunya ini, maka akan klik start ini, maka akan muncul soalnya, mulai berhitung dan muncul soal. Nah, soalnya itu ada di layar laptop gurunya atau ada di layar proyektor. Nah, barangkali
Itu sebagai pengantar gambaran. Jadi game ini sangat menarik karena betul-betul sangat game ya. Jadi mereka beradu cepat-cepatan dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan kita lanjutkan langsung nanti dengan praktek pembuatannya. Yuk, kita lanjutkan dengan mendaftar dan membuat soal Kahoot. Jika Bapak Ibu perlu, Bapak Ibu boleh download file panduan di gigi.gg daftar dan membuat Kahoot. Silakan di-download dulu boleh, kemudian pause video ini baru kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Kita akan mulai untuk membuat Kahoot itu dengan membuka browser. Kita gunakan Chrome. Nah, setelah kita masuk ke Chrome, yang pertama pastikan Bapak Ibu punya email ya. Boleh apa saja silakan. Tapi yang jelas Bapak Ibu punya email. Syukur kalau emailnya Google sehingga lebih mudah. Setelah itu kita tulis Kahoot kahoot.com. Oke, nah tampilan pertama, karena kalau Bapak Ibu sudah punya, maka Bapak Ibu langsung login. Kita anggap aja Bapak Ibu belum punya, maka kita perlu sign up. Nah, untuk sign up, pilihannya pertama ada teacher, ada student, ada personal, ada profesional. Kita ngambil yang teacher. Nah, kemudian higher education, school administration, business. Nah, kita ambil di school aja. Oke. Kemudian Bapak Ibu boleh sign up pakai email, boleh. Boleh juga pakai Google. With Google, sign up with Google boleh. Silakan. Saya akan gunakan akun lain. Ya, kita langsung pilih ke basic. Kemudian pilih free for continue for free. Oke, kita kemudian kasih nama. Oke, SMA. Misalnya. Kemudian kita save. Oke, nah begitu sudah masuk, maka kita langsung aja skip intro. Nah, kita berarti sudah selesai mendaftar untuk mempunyai akun di Kahoot. Nah, supaya Bapak Ibu nggak bingung, selanjutnya sebenarnya kita bisa langsung saja untuk membuat soal, tapi mungkin kita mencoba log out dulu. Log out dulu, sign out, nanti kita masuk lagi. Kita login. Ya, ini kebetulan kita langsung masuk ke sini.
Jadi Bapak Ibu kalau nggak langsung masuk, belum tersimpan, jadi bisa login, masukkan emailnya, kemudian passwordnya. Nah, kita akan mulai langsung saja. Ini boleh langsung ke sini, create Kahoot juga boleh. Masuk dari sini, my Kahoot juga boleh. Kemudian kita baru membuat create. Oke. Nah, kemudian create new Kahoot. Nah, kemudian kita mau mulai dari awal. Nih, yang pertama, pilih atas saja dulu nih. Kuis. Kuisnya kasih judul nih. Judulnya kuis. Kuis campuran. Misalnya. Kemudian deskripsinya nanti diisi, silakan. Kemudian kita coba di covernya. Kita ngambil yang ada saja boleh, image library. Nah ini boleh, silakan yang berhubungan dengan apa, Bapak Ibu bisa pilih. Misalnya kita pilih yang ini boleh. Oke, ini gambarnya. Kemudian my Kahoot, save to my Kahoot. Kalau kita pindah ke sini, nggak usah diganti. Nah, kemudian kita mulai down. Oke, maka sekarang kita mulai menulis untuk soal yang pertama. Maka kita ambil contoh yang ini. Nah, kliknya di tempat lain, maka akan masuk. Nah, kebetulan di sini kita belum menggunakan gambar, jadi langsung saja ini dijawab satu persatu. Di copy ke yang pertama, paste. Nah, ini waktunya boleh langsung diatur. Ini jawaban yang benar. Kemudian soal jawaban yang kedua. Boleh ditulis juga, boleh di copy juga. Kemudian yang ketiga, kita copy, paste, pilih yang keempat, copy, boleh di paste. Nah, kemudian berarti soal ini itu sudah lengkap, ya, ada pertanyaannya, kemudian ada jawabannya, sudah ada kuncinya. Oke, kita lanjut ke plus. Plus berarti kita ini harus dilebarkan supaya muncul. Nah, ini ternyata kalau ketutup kuisnya nggak ada, kita ambil yang ini, kita pilih kuis. Nah, sama seperti tadi. Nah, kita lihat yang kedua. Yang kedua sama, kita tulis. Nah, ini kebetulan ada persamaan kuadrat. Kita boleh tulis boleh, atau kita copy saja. Bapak Ibu masih ingat ya untuk mengcopy, men-screenshot. Ini kita yang pernah belajar pada saat kita belajar tentang kuisis, mengupload gambar. Jadi ini kita cek, tinggal dicek kemana arahnya. Nah, ini ke print screen Kahoot, namanya kita ganti dengan campuran, boleh campuran saja. Nah, kemudian kita potong soal ini. Oke, kita klik oke. Kemudian tulis ini harus ada tulisannya. Jadi tulis jawablah. Nah,
Kemudian ini, jawablah. Kemudian gambarnya kita upload image. Nah, tadi tempatnya di print screen Kahoot. Nah, ini soalnya. Nah, sekarang akan masuk. Oke. Jawabannya kita pilih copy satu-satu. Kebetulan ini kunci. Kemudian yang kedua, ini kunci, saya centang. Yang kedua, paste. Yang ketiga, copy. Paste. Yang keempat, oke. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat soal yang berupa gambar. Misalnya ini boleh juga saya ambil begini saja. Lewat referensi desain. Nah, kita mencoba sekaligus ya. Biasanya gambarnya agak terlalu kecil ya. Kalau sekaligus kita ambil, kita coba aja. Sekaligus kita potong semua. Atau begini boleh juga. Nah, ini. Oke. Nah, kita tambahkan add equation. Jangan lupa ditarik. Dicari quiz. Kemudian di gambarnya upload image. Ini kita masukkan. Kemudian pertanyaannya kita masukkan siapakah foto di bawah ini. Paste. Oke. Nah, kalau jawabannya seperti ini, maka kita tinggal nulis A, ini B, ini C, ini D. Ini alternatif yang paling mudah. Jawabannya adalah A. Nah, oke. Jadi sudah beres. Nah, kita sudah memberikan contoh. Nah, kita akan coba lagi untuk tambah. Nah, kita akan mencoba untuk mengambil dari bank soal. Oke, silakan kita cari misalnya tentang Mataram misalnya. Kita cari ini contohnya ada soal-soal yang berhubungan dengan Kerajaan Mataram misalnya. Kita boleh add, close, maka udah masuk. Nah, ini tanpa apakah penyebab runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Nah, ini jawab terbutuhnya Dharma Wangsa. Oke, saya sekali lagi nyari question bank tentang kuadrat. Kita coba cari apakah ada. Nah, ternyata ada soal yang berhubungan dengan kuadrat. Ini. Nah, oke, saya ambil contoh. Ini kita add. Itu yang gampang aja kita cari ya.
Kita cari gampang. Koefisien X kuadrat pada persamaan. Nah, kita boleh true and false juga boleh kita tambahkan. Oke, close. Nah, berarti kita sudah punya beberapa soal. Nah, kita selesai, anggap aja selesai kita membuat soal, baik membuat soal sendiri maupun mengambil dari bank soal yang ada. Kita tinggal mengatur waktu. Misalnya ini waktunya kita akan tambahkan misalnya menjadi 30 detik. Kemudian nomor 1, nomor 2. Oke, nomor ini kita tambahkan boleh menjadi 30 detik. Nomor 4 saya tambahkan jadi 60. Anggap aja lebih sulit. Ini 5 kita tambahkan 60. Oke, sudah beres. Berarti pengaturan waktunya sudah beres. Jadi di Kahoot sekarang sudah sangat banyak. Ada question bank, ada import spreadsheet. Jadi kita bisa mengimport soal dari Excel. Oke, kita lanjutkan dengan down. Berarti sudah selesai untuk soal kita. Nah, kita boleh dicoba yang ini. Nah, langsung kita coba aja. Soal campuran. Nah, oke, kita play. Oke, kita lanjutkan dengan memilih teach. Setelah memilih teach, kita ada 2 pilihan, yaitu klasik dan tim mode. Kita coba pilih klasik. Nah, begitu pilih klasik, maka akan terdengar musik di itu. Kemudian menunggu peserta. Ini waiting for player. Ini playernya masih 0. Nah, kita akan coba masuk. Nah, saya buka browser yang berbeda. Saya pakai browser ini. Nah, kita ketik di browsernya kahoot.it. Sekaligus saya juga masuk dengan HP. Saya tulis ini 526285. Oke. Nickname-nya misalnya Andika. Oke, Andika masuk ke tampilan, kemudian saya juga masuk lewat HP 526285. Kemudian enter. Saya gunakan nama Farid. Oke. Nah, berarti Farid dan Andika sudah masuk. Bapak Ibu tunggu sampai semua siswa. Kalau kira-kira siswanya namanya aneh-aneh, boleh di-del di sini. Klik di-del, dihilangkan. Oke, kita mulai saja. Ya, kalau ini di kelas berarti ini di layar proyektor. Kalau ini Bapak Ibu pakai Zoom, maka ini adalah share. Nah, ini persamaan kuadrat yang akarnya merupakan persamaan kuadrat yang mana benar atau salah. Nah, saya coba jawab untuk yang ini berarti benar. Saya jawab di HP, saya coba salah. Oke, nah ini kita lihat
hasilnya berarti Andika nilainya 856 sedangkan Farid 0. Nah, kita lanjut. Jawablah. Nilai yang memenuhi, saya jawab untuk yang di sini saya jawab A. Kemudian yang di HP saya jawab yang D. Ternyata ini salah, ini benar. Nah, Bapak Ibu bisa membahasnya di kelas atau di ruangan maya, misalnya di Zoom. Nah, klik soalnya. Yang memenuhi X, yang memenuhi persamaan X kuadrat adalah. Ini soalnya, jawablah. Nah, ini bisa dibahas bersama-sama. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, Farid nilainya 0. Kemudian kita lanjut. Salah satu pelabuhan yang terdapat di ini saya pilih Teluk Bayur, berarti yang ini dua-duanya sama. Dua-duanya benar. Nah, kita lihat. Andika dapat 1.700. Nah, kita lihat. Selanjutnya, penyebab runtuhnya Mataram kuno. Saya jawab ini A. Kemudian saya jawab ini Sriwijaya. Nah, boleh dilihat juga soalnya. Ini penyebab runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Cuma di sini nggak ada optionnya. Oke, lanjut. Ini Andika 2000, Faridnya 800. Oke, lanjut. Nama Presiden Indonesia pada foto ini. Saya jawab yang, ini lengkap, komplit ya. Nah, ini saya jawab B. Soeharto. Kemudian ini saya jawab segitiga, berarti A. Oke. Nah, model soal yang seperti ini itu bisa dilihat secara penuh medianya. Memang ada kelebihannya juga nih ya. Jadi langsung ada ABC-nya, langsung bisa didiskusikan untuk dijawab. Ada pertanyaannya juga, siapakah nama presiden pada gambar ini. Nah, kita diskusikan dengan anak-anak untuk lanjut soal selanjutnya. Nah, selain itu, model C ini juga lebih mudah. Jadi langsung dipotong aja pakai aplikasi screenshot. Nah, silahkan menggunakan apa saja boleh, pakai snipping tool boleh. Nah, yang paling mudah yang pernah kita pelajari, kita menggunakan Gatewin, itu jauh lebih cepat dan lebih mudah. Nah, kemudian kita lihat ini hasilnya. Andika juara 1 2.808, ini juara 2-nya 826. Juara ketiganya tidak ada. Nah, kita boleh juga lihat feedback. Feedbacknya kita lihat view report. Oke, ini playernya. Ini view podium, ini persoalnya. Nah, kemudian kita lihat seluruhnya. Ini. Nah, ini pertanyaan pertama. Sekian persen benernya. Nah, kemudian tingkat kesulitan. Oh, ini soalnya. Nah, ini jawabannya 100% benar. Semua jawab benar. Ini tidak ada yang benar. Ini 0%. Oke. Jadi ini tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitannya jadi cukup lengkap. Ini feedbacknya. Oke, barangkali cukup sekian untuk pembelajaran tentang kuis Kahoot. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencoba dari mulai mendaftar, kalau belum mendaftar, kemudian login, kemudian membuat
soal dan terakhir mempraktekannya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.